Speak to us, O Lord. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami sungguh haus, kami sungguh rindu dipenuhi perkataan firman-Mu dan pulang dipenuhi dengan damai sejahtera. Hamba-Mu Engkau perlengkapi dan setiap kami Roh Kudus yang menerjemahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat sore teman-teman. Wow, hari ini spesial banget. Ada newlywed ini. Ya, fresh from the oven banget ini. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di tengah kelelahan setelah acara kemarin. Hari ini temanya menarik teman-teman. Waktu mempersiapkan ini, connected yet lonely. Saya merasa berpikir ya, di sini kan kita leaders itu, kita kan itu connect sama satu sama lain, kita rame gitu ya. Tapi saya pikir siapa ya leader atau tim pelayan kita yang udah connect, udah akrab, sering main pedal, sering latihan ini. Tapi pulang bilang aku lonely gitu ya. Banyak soalnya ya di gereja-gereja lain dan saya sama Pak Jason bilang, karena ada yang pernah bilang seperti itu, kayaknya kayak ya di gereja itu happy sih, tapi pulang kayak kosong gitu. Terus Pak Jason bilang, kita juga harus pikirin loh orang-orang ini. Kita gak cuman sekedar ayo ke gereja, ayo pelayanan gitu loh. Nah, lonely itu a big issue banget. Ya hari ini kalau secara sebagai konselor dan psikologi, bahas lonely itu payungnya itu gede banget gitu ya. Tapi menarik, prinsipnya itu gak ada seorang pun yang gak lonely. Setiap orang itu kesepian. Bedanya sebagian besar itu tahu cara mengelola kesepiannya. Jadi kesepian itu bukan milik untuk orang-orang tertentu yang kasta sosialnya rendah, terbatas, orang yang introvert, gak punya teman, enggak. Semua orang, termasuk orang-orang populer, kaya, semakin dia tinggi posisinya, ternyata banyak yang lonely, kesepian. Ya, kita nggak bahas secara psikologi ya, tapi kita bahas dari Filipi 1 ayat 5, pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya baca ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Ya saya suka menggaris-garis, kalau saya renungan pagi saya juga suka garis-garis begini, lalu setiap kata itu saya mencoba merenungkan gitu ya. Ini namanya eksposisi. Ya teman-teman kalau mau latihan memahami sebuah pengajaran Alkitab itu satu-satu dibaca. Kadang satu kata ini ya, misalnya dari Paulus dan Timotius hamba-hamba, itu kalau merenungkannya itu bisa berhari-hari seperti apa orang bilang merema gitu ya, mendengung terus gitu, teresonansi terus gitu ya. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 5, dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus, saya highlight hamba-hamba, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pengawas jemaat dan diaken. Hamba-hamba versus semua orang kudus dan pengawas ya. Ayat 2, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya, kalau eksposisi biasanya ayat yang pertama dulu, tapi saya mencoba masuk yang ayat 2 dulu. Bapak Ibu teman-teman, menarik sekali, ini kan surat ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia dirikan di Filipi. Jadi ini salam gitu, kayak misalnya kita tulis surat atau kita ketemu orang, Dear Liana gitu ya, atau ya halo yang terkasih Pepi gitu ya. Jadi itu sekedar salam gitu ya. Tapi salam pada waktu zaman Yunani kuno itu bahasanya itu yang dipakai adalah kairein. Ya itu ya, salam pembuka dalam Yunani kuno itu kairein. Dari kata kairo yang artinya bersuka cita. Jadi kayak hai, halo gitu ya. Salam itu pakainya kairein. Tapi menariknya Paulus ini kan Rasul Paulus ini orang jenius ya, orang pinter. Kalau baca surat-suratnya Paulus itu kadang-kadang apalagi Roma itu kita paling sulit gitu ya. Filsafatnya, kedalamannya, ini orang pinter. Kalau sekarang itu setara PhD bahkan more gitu ya. Teologinya, wah itu luar biasa banget. Dan dia
kata-katanya tuh indah-indah, kata-katanya indah-indah ya. Bagus-bagus. Filipi termasuk salah satu kitab yang saya sukai. Hampir di setiap pasal tuh saya ada ayat-ayat favorit gitu ya. Nah, dia itu bisa kayak melesetin gitu ya. Dari Karin dia bilang charis and Irene. Charis itu anugerah, Irene ini bahasa Yunani, tapi kalau padanannya dengan bahasa Ibrani, jadi Yunani itu bahasa Alkitab Perjanjian Baru, Ibrani itu Perjanjian Lama. Irene itu Yunani artinya peace. Kalau bahasa Perjanjian Lama, Ibrani apa kira-kira? Shalom. Nah, jadi kalau ingat Shalom sebenarnya ingat Irene ya. Irene ini nama orang yang ada namanya Irene itu artinya peace ya. Semoga yang namanya Irene keluarganya juga peace ya, nggak berantem terus gitu ya. Peace tapi suka berantem gitu. Nah, menarik gitu karena Paulus mengubah kata sekuler dari yang basa-basi. Kita tuh kan banyak basa-basi kan. Orang Indonesia itu kan banyak basa-basinya. Yang sekedar cuman ngomong halo, Kairin gitu ya. Jadi ditambahkan menjadi karis dan masih ditambah lagi peace, Irin. Tapi arti shalom ini dalam bahasa Ibrani, peace itu apa sih teman-teman? Menurut teman-teman peace itu artinya apa? Damai itu artinya apa? Di dalam bayangan teman-teman kalau damai itu apa? Tenang, apalagi? Bahagia, apalagi? Apalagi? Nggak ada masalah. Kalau zaman dulu itu nggak ada perang, ya. Tapi sebenarnya shalom itu lebih daripada itu. Shalom itu artinya bukan tenang, nggak ada masalah, nggak ada perang, nggak ada kesulitan keuangan, nggak ada kesulitan kesehatan, bukan. Lebih daripada itu. Shalom itu artinya relasi yang dipulihkan dengan Tuhan sehingga kita memiliki semuanya dan keutuhan. Keren gak teman-teman? Jadi masalahnya bisa gak hilang, perang bisa belum berhenti. Tapi hidupmu itu penuh dengan ketenangan dan keutuhan. Bukan karena perangnya berakhir, bukan karena masalahmu langsung hilang. Tapi relasimu dengan Tuhan yang tadinya terputus itu diperbaiki dan dipulihkan melalui pengorbanan kalau di dalam perjanjian baru Kristus Yesus. Nah, padanannya itu Eirin. Jadi Paulus itu mengubah kata halo itu dengan grace and peace to you from God and from the Lord Jesus Christ. Cuman halo, kita kan sering basa-basi. Tapi diganti grace and peace to you. Teman-teman, pada waktu kita bicara menyapa orang, di dunia yang modern yang penuh dengan basa-basi ini, salam ini artinya bukan aku mendoakan kamu ya, hidupmu bebas dari masalah, banyak rezeki, diberi kesehatan, baik-baik dan segalanya, enggak. Tapi aku mendoakan kamu menerima keutuhan, keamanan, kebahagiaan dan ketenangan yang bukan karena masalahmu hilang, bukan semua kebutuhanmu dibereskan sama Tuhan. Tapi karena kamu tahu semua ketenangan dan peace itu, damai itu berasal dari hubunganmu yang sudah dipulihkan dan benar di dalam Tuhan. Grace and peace to you. Keutuhan hidup yang diberkati Allah. Ini melampaui berkat-berkat jasmani, berkat-berkat apapun. Teman-teman bilang ke kanan kiri, grace and peace to you. Ya, grace and peace to you. Semoga ada kasih karunia, ada damai sejahtera. Wow. Banyak orang di sana itu hingar-bingar. Tapi akhir hidupnya seperti apa kita nggak tahu. Tapi ketika kita ingat bahwa nanti pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu bukan mudah-mudahan. Tapi kepastian jaminan itu. Itu apa enggak? Keutuhan. Ya. Jadi kalau suami-suami atau istri-istri kalau suaminya ada masalah stres aku kerjaan, istri-istri kok stres aku uang belanja kok makin berkurang. Suaminya bilang, grace and peace to you ya. Suami sama stres aku gini nih. Grace and peace to you. Wah, benar itu.
Nah ini kaitannya dengan kesepian apa gitu ya. Menurut saya ini salam terindah ya, karena ini kita bisa terlepas dari kesepian kalau kita sadar bahwa kasih karunia dan peace itu, permusuhan kita dengan Allah itu sudah selesai. Kita nggak lagi terasing dengan sesama maupun pencipta kita. Kita sudah kembali berelasi. Jadi pada waktu kita ngomong grace and peace to you itu, kamu itu orang yang luar biasa diberkati dan kamu itu anak anugerah. Jadi ini menimbulkan sebenarnya kita tuh nggak ada alasan untuk merasa kesepian. Kalau bicara tadi judul pertama ya, connected but lonely. Kenapa? Kamu tuh anak anugerah. Nggak ada yang bisa, di Roma dibilang, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Allah. Apa? Sakit nggak bisa, malapetaka nggak bisa. Apapun nggak bisa, bahkan maut itu loh nggak bisa memisahkan kita dari Allah. Apa nggak itu anugerah Bapak Ibu? Saudara, orang bilang surga begini, orang bilang neraka begini. Tapi kita tahu sebagai orang Kristen, surga dan neraka itu bukan geografi, titik koordinat tempat, tapi bicara nuansa, bicara suasana. Dan secara sederhana banyak ahli Alkitab sepakat, entah itu ada di dalam sebuah tempat atau enggak. Yang penting itu, yang jelas itu adalah suasana. Kalau surga itu adalah suasana di mana Allah ada di sana. Neraka itu adalah di mana Allah tidak ada di sana. So, betapa bahagianya kita karena kita nggak usah nunggu kita mati dulu baru bisa mengalami dan merasakan Tuhan hadir bersama kita. Kamu itu, Anda itu, grace and peace to you from God. Artinya apa? Kamu itu anak anugerah. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kamu dari Tuhan. Tidak ada satu waktu, tidak ada satu tingkatan hidupmu yang di dalamnya Tuhan tidak ada. Wow, harusnya itu melegakan kita loh. Grace and abound to you. Grace and peace to me. Ya, itu terus yang kiranya mengiang dalam diri kita ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, saya bicara tentang kesepian tuh berpikir begini. Ketika merenungkan ini ya, saya tadi balik dari ayat 2 sekarang ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Timotius ini rekan pelayanan Paulus. Kepada orang kudus dalam Kristus Yesus. Jadi jemaatnya disebut semua orang kudus. Di sana ada pengurus-pengurusnya yang disebut juga pengawas jemaat dan diaken. Dia dirinya disebut apa? Hamba. Kata hamba ini pakai kata doulos. Doulos itu bukan sekedar hamba yang, saya nggak tahu bagaimana pandangan Anda, teman-teman tahu doulos. Doulos itu budak. Budak itu kita punya asisten rumah tangga ya, pembantu, pegawai. Budak itu bukan kayak pegawai atau pembantu rumah tangga di rumah kita saat ini. Budak itu dibeli, dikasih tanda, ditindik. Artinya apa? Ini udah ada yang punya. Tenagamu, energimu, waktumu, bahkan kalau kamu nikah, itu istrimu dan anakmu itu punyaku. Jadi benar-benar diperlakukan kayak sapi, kayak binatang, kayak ternak. Kalau sudah saya beli, semua hidupmu itu milikku. Itu mengerikan banget zaman perbudakan dulu itu. Kalau baca ceritanya lagu Amazing Grace itu pasti nangis. Orang-orang yang mau dijual jadi apa tuh budak itu ya, tidurnya itu dibawa di kapal, dulu kan transportasi yang sulit. Itu tidurnya cuma kayak di rak-rak lemari gitu loh. Badannya yang jecek gini loh. Dan banyak dalam perjalanan tuh gak kuat mati. Karena apa ya, kekurangan makanan, terus kemudian kondisi yang tidak baik begitu, ditaruh di rak-rak itu loh, kayak dimasukin laci-laci, jadi cuman tidur sini udah gitu. Itu ada fotonya, ngeri banget dijual. Dan orang-orang yang menjual ini di lantai 2 itu orang-orang kaya, karena budak tuh harganya mahal. Jual manusia kok, dan manusia yang seumur hidup kamu bisa pakai, mau diapain? Mau kamu untuk melayani nafsu seksualmu bisa, mau suruh kamu kerja banting tulang bisa, mau suruh apa aja boleh, itu milikmu sepenuhnya, enggak ada lagi hak buat kamu. Itu ditandai, ada tandanya. Nah, orang-orang kaya yang memperjualbelikan budak ini, yang tadi budak-budak itu di bawah, didaknya ini di atas, mereka tuh pesta, makan, minum-minum. Nah, salah satunya siapa? John Newton, yang nyanyi, yang ciptain lagu Amazing Grace. Nah, dia lihat, dulu aku tuh budak, dulu aku tuh
nggak ada gunanya lah, mati ya tinggal dibuang aja. Dibawa kayak kambing gitu loh. Ya kalau sebagian mati itu biasa lah. Anggap aja itu ternak nggak sehat. Nah Paulus, dia sebut dirinya dari Paulus dan Timotius, dulos, aku budak, aku hamba. Dia bukan sekedar pelayan Tuhan, dia bukan pekerja. Tapi dia itu sudah nggak ada lagi apapun untuk dirinya sendiri. Saudara bayangkan ini. Saya kalau membayangkan kata dulos ini seperti ngomong, nggak ada foni di dunia ini. Nggak ada keinginannya foni. Nggak ada impiannya foni. Yang ada cuman Kristus. Nggak ada lagi foni. Hamba itu haknya sudah sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang kau mau lakukan dalam hidupku, ini aku Tuhan. Padahal Rasul Paulus ini seorang yang sangat cerdas, filsuf, teolog, orang hebat ini. Tapi dia bilang, aku ini dulos, budak yang hina. Dan kamu itu orang kudus, pengawas jemaat. Kerendahan hati itu mengalahkan isolasi dan kesepian. Saya pikir masuk akal Bapak Ibu. Kenapa banyak orang di dunia modern ini merasa kesepian? Itu karena ada keangkuhan dan keengganan untuk menurunkan ego. Kalau orang kesepian tuh rata-rata yang mengisolasi diri kebanyakan, aku tuh kok ngerasa kesepian ya Bu. Kenapa? Apa yang kamu rasa? Ya kayak teman-teman tuh gak care sama aku. Pergi aku ya nggak diajak, itu kalau nggak tanya ya nggak diajakin, apa kok yang nggak diinget, kadang-kadang itu dioleh-olehin kok aku enggak gitu, aku terluka, aku sakit hati, kadang sana diajak ngomong, aku kok nggak dipanggil gitu loh. Saya pikir hari ini mengingatkan kita, kenapa banyak orang terisolasi? Salah satu faktornya karena ego. Kenapa sih harus mulai dari orang ngajak kita ngomong? Kenapa sih harus mulai dari orang ngajak kita pergi? Saya ingat satu orang bilang gini sama saya, kamu kalau mau orang baik sama kamu, sederhana, baik aja sama orang itu. Ya memang ada sih kasus-kasus khusus kamu baik sampai berapa kali pun orang itu nggak sadar, tapi biasanya itu orang itu bermasalah. Tapi secara sederhananya, kalau ketemu orang yang rata-rata normal, itu benar. Kalau kepingin kok dia pergi, kok dioleh-olehin, kok aku enggak, coba aja kalian pergi oleh-olehin sekali, kan nggak dibales. 2 kali kan nggak dibales, 3 kali dia sungkat, pasti dibales. Kalau dia pergi pasti dioleh-olehin. Karena apa? Ini orang kalau pergi kemana-mana loh, padahal nggak deket-deket banget sama aku, pasti ngoleh-ngolehin. Nggak ketang cuman coklat 2 biji. Nanti kan dioleh-olehin. Sesimpel itu. Saya dulu waktu di Pastori 1 di Selomas itu, tetangga saya sebelah kanan itu ya, itu keluarga baik ya. Nggak tahu kok kadang-kadang banyak yang tinggal di sana bilang mereka sulit, tapi kami baik-baik saja gitu ya. Itu kalau kami bawa makanan untuk masak lah oleh-oleh apa gitu. Mamanya itu punya prinsip tidak boleh berhutang budi. Jadi saya kasih gitu, besoknya pasti dibalas. Nanti berapa hari lagi saya kasih, pasti dibalas. Dicariin apapun pokoknya untuk membalas. Nggak tahu tuh apa dia prinsip hidupnya. Cuman saya pikir-pikir bener juga. Kenapa orang sering merasa aku kok ditinggalkan, aku kok nggak dianggap, aku kok nggak diperhitungkan. Ya problemnya bukan kamu itu kesepian, kamu itu sombong. Kamu mau orang lain yang ayo, kenapa nggak mulai dari diri kamu? Takut Ci, ya memang kalau takut lain lagi ya. Malu Ci, ya itu harus dikelola, harus belajar. Saya dari SMA itu seringkali suka menghubungkan orang, makanya hari ini saya sudah berhasil menikahkan 5 orang. Ya. Ada yang sudah punya anak segala macam. Bagi yang belum punya jodoh, infokan ke saya, stok saya cukup banyak gitu ya. Di SMA itu saya sering lihat beberapa teman itu secara sosial ekonomi itu kurang. Di sana ada 3 orang itu mapan-mapan gitu. Saya deket sama ini, saya deket sama ini. Saya sering loh gandeng ini, tak ikutin. Lama-lama dia deket malah saya yang kadang-kadang udah lain lagi sama orang lain. Saya suka konektikan orang. Nah kenapa kita terus mikir, kenapa orang lain kok gak gini sama aku? Kenapa kita gak pikir kita yang duluan berinisiatif. Kita yang baik dulu sama orang lain. Kita yang dulu ngajak mereka. Tapi dia diajakin males kok Ci. Ya memang orang kalau pertama itu gak pernah bisa oke. Butuh, kalau pernah saya ingat khotbah saya, 400 jam kalau gak salah ya.
400 sampai 200 jam, lupa ada researchnya. Yang artinya untuk teman-teman menjadi kenalan sampai benar-benar sahabat itu butuh 4 tahun. Itu pun kalau seminggu sekali ketemu. Itu pun gak boleh ketemu cuman hai, itu gak dihitung. Ngopi-ngobrol yang deep. Ya kalau ketemu di gereja, jajan apa nasi kuning, oh ya wis ya bye, ya itu gak dihitung itu. Nah, tapi ngobrol deep 1 minggu sekali, 4 tahun, itu seharusnya secara riset sekali sudah jadi sahabat. Jadi jangan berharap aku udah nyoba Ci baik sama orang, tak kasih makanan, tak beliin ini. Berapa kali? 2 kali Ci, aduh baru 2 kali. 2 kali itu gak membuat orang jadi sahabat, malah curiga. Kok aneh tiba-tiba, biasanya gak pernah nyapa kok tiba-tiba bawain nasi kuning misalnya gitu. Jadi orang tuh butuh melihat ketulusan kita. Selain kita berinisiatif, pernah gak memikirkan, aku kok kesepian, aku kok ditinggalkan. Pernah gak memikirkan, orang itu kok gak ada teman ya. Orang itu gimana ya, ini tuh rame, itu gak ada teman. Caranya gimana ya, ini ku deketin, ini ku bawa. Aku melebur, itu pun calling, itu pun panggilan. Saya ini bisa jadi orang Kristen karena ada seorang teman yang begitu. Dibawa. Saya pada waktu saya jadi orang Kristen, teman saya di Medan, saya sebelum pindah ke Surabaya waktu saya bilang, thank you ya, sudah bawa aku, sudah memperkenalkan aku dengan lingkup gereja. Saya merasa punya komunitas, itu karena 1 orang dan di Alkitab tuh banyak sekali. Orang-orang yang dipakai untuk membawa dan membawa. Enggak pinter khotbah, enggak pinter ngomong, mungkin tampangnya biasa-biasa, tapi suka membawa orang, suka memperkenalkan orang. So teman-teman, Bapak Ibu di sini, ini komunitas disediakan dengan tempat yang bagus, ya, dengan teman-teman yang sudah di training, ya, dengan segala keterbatasannya kami masih belajar. Kalau ada teman di luar sana itu enggak punya komunitas dan merasa kesepian, aduh aku kok capek ya ngeladeni dia, aku enggak pinter. Kenalkan saja, koneksikan ke kami. Ceritakan ke kami. Jadilah bagian, jadilah ini menjadi callingmu membawa orang. Tidak lagi kesepian. Komunitas yang sejati lahir ketika kita menanggalkan topeng ego kita dan bersedia melayani satu sama lain sebagai sesama hamba Kristus. Bukan tanya kenapa dia enggak begitu, kenapa dia enggak begini sama aku. Apa yang bisa aku lakukan untuk si itu dan si ini. Supaya kita bisa menjadi komunitas keluarga-keluarga Allah. Terakhir, ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena koinonia, persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Wow, jadi jemaat-jemaat Filipi itu setelah diinjili, mereka itu bersekutu ya dalam Kristus, dalam Injil. Kita itu biasanya dipersatukan tuh biasanya karena ada kecocokan satu hal. Ya, kemarin nih yang Kamis ya, ini sekalian promo. Kalau yang mau suka padel, pemula juga nggak apa-apa, nggak punya raket nggak apa-apa. Itu setiap hari Kamis ya, Pak Jackson ya. Jam berapa? 7 ya, jam 7 ya. Nanti infonya bisa tanya Arvin, bisa tanya Joses. Itu gabung aja. Ya, lama pertama nggak kenal, 2 kali nggak kenal, tapi lama-lama kan nanti tambah nggak kenal. Enggak, ya. Ya, biasanya kita tuh persatukan tuh biasanya ada kecocokan dulu. Makanya salah satu kita suka padel tuh ya membuat relasional. Suka padel, suka kuliner, suka jalan pagi, suka tadi pilates gitu ya, suka belajar bahasa Inggris, suka pingpong. Kita tuh dipersatukan karena ada kecocokan minimal 1. Kalau di kelompok padel ya nggak suka padel kayak saya ini rada enggan sejujurnya karena di sana cuma duduk-duduk aja gitu. Tapi seneng saya itu karena banyak yang bawa makanan. Jadi walaupun nggak main padel lumayan ada yang bawa buah, ada yang bawa kue gitu ya. Nah kalau yang suka di kelompok orang berbahasa Inggris, latihan bahasa Inggris nggak tertarik, kita juga malas. Tapi koinonia di dalam Kristus itu bukan karena harus sama semua. Justru dalam keberagaman itu kita nggak ada kasta. Lu nggak bisa padel, oh sorry ya, maaf ya, nggak gitu. Oh lu nggak bisa bahasa Inggris, oh maaf ya, kita beda. Gereja kita tuh orangnya rata-rata cus Inggris semua gitu ya. Nggak bisa, kalau nggak bisa bahasa Inggris tuh lain kasta gitu ya. Kamu padel baru seminggu berapa kali? 1 kali, oh sorry nggak bisa. Nggak, di dalam kebersamaan koinonia itu kita tuh nggak ada kasta. Kita bukan dipersatukan karena kecocokan alami, suka apa. Bukan karena status sosial, oh sama-sama kaya, sama-sama lulusan luar negeri misalnya, sama-sama S2 atau S3, enggak. Tapi karena kita dipilih Allah menjadi milik kesayangan. Oh wow, luar biasa. Saya
Bentar, saya lupa flat terakhir apa ini flat terakhir ya. Di hadapan salib tidak ada sistem kasta. Kita semua adalah orang kudus yang ditebus oleh kasih karunia yang sama dan diterima dalam keluarga Allah. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman ya, seorang hamba Tuhan yang melayani TKI di satu negara di Cina sana. Nah, saya pikir saya diundang khotbah lewat Zoom tentang kesehatan mental. Saya siapin bahannya tuh sederhana banget. Saya pikir TKI ya, ART ya. Asisten rumah tangga, rawat akong-akong tua, buru-buru pabrik. Saya bahasanya sederhana banget gitu ya. Saya takut kalau keluar bahasa-bahasa yang Inggris, Latin, psikologi itu mereka nggak paham. Saya sederhana banget. So, setelah saya paparkan, silakan Bu Foni, saya paparkan materi gitu. Oke, Q&A ada yang tanya jawab. Tiba-tiba tanya gini, Bu Foni saya mau tanya ya. Bu Foni saya adalah penganut law of attraction, dia bilang gitu. Menurut Bu Foni dari basis psikologi itu bagaimana paparannya? Oh my God, saya bilang gitu. Oh oke. Untung saya bisa menjelaskan gitu ya. Terus ada satu lagi juga yang tanya gitu. Saya pikir-pikir, saya bilang sama yang undang saya, lain kali saya harusnya agak aneh, agak dalam ya. Saya pikir-pikir gini loh, TKI itu hidupnya ngeri banget loh Bapak Ibu, kasihan banget, banyak yang gini loh, kasihan banget. Karena apa? Mereka tuh setelah di akhir tuh saya ada terapi tuh mereka nangis semua, ya terapi ya. Ya nanti saya tunjukkan sedikit ya. Karena mereka itu rata-rata kebanyakan perempuan walaupun ada laki-laki. Mereka itu kerja setengah mati demi anak, tapi anaknya itu nggak begitu tahu gitu loh. Jadi anaknya merasa kamu meninggalkan aku. Jadi dia tuh hatinya ngelongso gitu loh. Kalau aku pulang aku nggak punya uang, nggak bisa membiayai anakku. Tapi kalau aku pergi anakku merasa aku membuang dia. Aku mama yang jahat, aku mama yang gak layak, aku gak pantas jadi mama. Belum lagi dibohongi sama suami-suaminya. Dikirim uang, nanti aku kerja sampai 5-10 tahun, kamu tolong bikinin rumah, bikinin tambak atau sawah, nanti aku pulang kita pensiun. Oh ya udah dibeliin segala macam. Begitu pulang sampai sana itu sawah gak ada, tanah gak ada, malah uangnya habis dia sudah punya istri baru. Itu gila loh, saya pernah dikasih tahu temen itu di rumah sakit jiwa mana itu, di kantongnya sini tuh ada pasir. Dia bilang gini, oh kamu uang ini banyak uang, aku banyak uang ini. Itu pasir semua. Itu kenapa toh? Iku TKI duitnya dihapusi karo bojone. Jadi dia itu nggak punya uang sama sekali dan udah nggak bisa masuk sana. Pulang tuh pengen refreshing, menikmati masa tua. Menderita banget, menderita batin, menderita mental. Ada satu lagi cerita. Mereka itu kerja itu 24 jam 7 hari dalam seminggu. Ada satu yang mau jadi dibaptis ya, hasil dari penginjilan itu untung dapat izin cuma 2 jam harus dibaptis, harus itu langsung pulang. Kenapa? Karena biaya untuk meng-hire asistennya atau yang menjaga begitu kan mahal. Jadi kalau bisa membayar orang Indonesia untuk ke sana, itu berarti ya wis urusan. Nggak ada cuti 1 hari, seminggu sekali keluar nggak ada. 24 jam. Jadi kemarin yang ikut Zoom tuh di sini jam 8:30, di sana tuh jam 9:30. Itu jamnya akong-akong udah mulai rada tidur. Nanti sebentar, off cam ya Bu, akong mau pipis gitu. Sampai kayak gitu tuh, kasihan banget tuh. Oh, mereka cerita banget, ada juga namanya juga emak angkong yang udah tua-tua yang mungkin sana juga gaya bicaranya kasar-kasar, sering dimarahin. Mereka cerita, Bu saya itu meregulasi emosi saya, gitu-gitu loh TKI itu pinter-pinter loh ya. Dengan cara saya ngomong sendiri cermin begini. Kadang-kadang saya teriak di kamar mandi pakai bantal, itu oke Bu, oke. Yang penting jangan over gitu ya, teriak sampai tetangga itu ya itu bahaya gitu. Tapi itu oke, cuma saya bilang gak cukup, harus ditambah dengan counseling dan sebagainya. Nah kemudian di akhir ini penutup juga ya, saya mungkin teman-teman pernah dengar namanya tap-tap emotion, ini sudah ada researchnya, emotion freedom therapy. Ya saya ajarin mereka ya untuk meregulasi nervous systemnya yang misalnya tadi yang ibu yang gak layak. Saya bukan ibu yang sempurna, tapi saya ibu yang bertanggung jawab. Saya jauh dari keluarga, tapi saya ibu yang sungguh mengasihi keluarga saya. Saya layak bahagia, saya dicintai, saya berharga ya. Saya ajari itu sesuai dengan kata-kata. Mereka menangis.
Saya berpikir Bapak Ibu, mereka itu bisa ngomong law of attraction, basis of psychology, regulasi emosi. Even mungkin kita ini gak ngerti artinya apa. Saya bilang mereka itu bukan kasta yang rendah. Mereka hanya gak punya kesempatan. Makanya di dalam gereja Tuhan, jangan membeda-bedakan. Kita itu koinonia. Kita itu satu, tidak ada perbedaan. Kita sungguh-sungguh diterima dalam keluarga Allah. Kita itu dimasukkan dalam KK, kartu keluarga Allah. Siapa? Semua kita. Saya lihat TKI satu-satu, banyak yang pakai hijab. Ada yang tua, ada yang muda. Saya bilang Tuhan Yesus mati buat mereka juga. Tuhan Yesus mati buat mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dunia yang makin ramai ini, mungkin bukan kami makin merasa bahagia, tapi kami makin merasa sepi. Tapi biarlah firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kami. Akar kesepian bukan karena kita tidak dikelilingi orang-orang yang ramai, yang menyenangkan. Akar kesepian adalah kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah punya peace and grace dari Tuhan. Relasi yang sudah dipulihkan, sudah utuh, kita tidak membutuhkan apapun untuk menjadi bahagia dan menjadi utuh. Karena Kristus sudah memulihkan hidup kami. Dan kalau ada di antara kami yang bahkan hamba-Mu yang mungkin kadang merasa sedih, sepi, karena merasa tidak dikasihi, tidak diperhatikan, Tuhan ampuni kami karena kesombongan kami. Ajari kami rendah hati. Berinisiatif memulai dari diri kami, bahkan bukan hanya untuk kami, tapi untuk orang-orang sekitar kami. Bagaimana gather people, orang-orang sekitar kami, untuk menjadi satu bersama-sama dalam koinonia persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.